32 tahun dan saya seorang ibu dari satu orang putri. Today I will be your speaker. Saya mau dengar dulu nih suara dari teman-teman dan sebelah kanan saya. Yang sebelah kanan saya, mana suaranya? Wow, meriah sekali. Untuk yang kiri saya, mana suaranya? Wow, terima kasih teman-teman. Sekarang tepuk tangan yang meriah dulu untuk kita semua. Baiklah, siapa yang di sini ingin sukses? Saya. Angkat tangannya dan bilang saya. Wow, ternyata semuanya pengen sukses ya. Sebelumnya, yang saya mau tanya dulu, yang tadi sebelum berangkat ke sini sudah menyiapkan baju apa nih yang mau dipakai hari ini? Coba angkat tangannya. Oke, kenapa dengan memilih baju? Karena dengan memilih baju untuk apa yang kita pakai hari ini, itu memilih juga energi apa yang kita pakai untuk hari ini. Kalau yang kita pakai baik, energinya baik dan akan membuat hari ini menjadi baik, begitu pun masa depan kita akan menjadi baik. Dan saya punya cerita yang sangat menarik hari ini. Siapa bapak ibu yang anaknya masih kurang percaya diri saat mengobrol dengan orang banyak? Masih banyak ya Bu. Di sini saya ada solusinya, yaitu dengan bergabung di Artivis School Surabaya. Kenapa Artivis School Surabaya? Karena di sini bisa membuat anak Anda yang awalnya kurang percaya diri lebih percaya diri lagi. Dan di Artivis School ini terdapat 3 program. Yang pertama, kelas public speaking, dan yang kedua kelas vlog dan YouTuber, dan yang ketiga kelas acting untuk anak-anak yang suka berakting. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Kalau orang lain bisa, kita semua pasti bisa. Terima kasih. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Oke. Perkenalkan, nama saya Erna. Di sini saya mau bercerita dan sharing tentang keutamaan bersedekah yang membuat hidup kita menjadi lebih bahagia. Sebelumnya saya mau tanya dulu, di sini siapa yang sudah sarapan pagi? Angkat tangannya. Di sini tadi siapa yang kesini naik motor? Angkat tangannya. Oke. Sekarang siapa di sini yang ingin hidupnya lebih bahagia? Angkat tangannya. Oh, semua ingin hidupnya lebih bahagia ya. Ngomong-ngomong hidup bahagia, apakah dengan bersedekah bisa membuat hidup kita menjadi lebih bahagia? Jawabannya bisa. Sekarang kita tanyakan kepada orang yang uangnya banyak, yang hartanya banyak, yang tanahnya di mana-mana, apakah sudah bahagia? Tidak bahagia. Kenapa? Mungkin mereka masih kurang untuk bersedekah. Karena keutamaan bersedekah itu, satu, bisa membuat hidup kita lebih bahagia. Dengan artian apa? Hati kita semakin tenang. Yang kedua, bisa membersihkan tubuh kita. Dan yang ketiga, bisa menghindari kita dari kesialan. Saya pernah membaca buku yang judulnya The Power of Sedekah. Di situ ada cerita bahwa orang yang kaya, uangnya banyak, hartanya banyak, tanahnya di mana-mana, tapi dia sakit. Apakah dia bahagia? Jelas tidak bahagia. Karena apa? Karena sakit, uangnya yang banyak digunakan untuk
dia bercerita tentang masalahnya kepada salah satu pengasuh panti asuhan bahwa dia sudah berobat kemana-mana dan hasilnya tetap tidak sembuh. Sama petugas panti asuhan, dia bertanya kepada bapaknya, apakah bapak sudah bersedekah? Dia bilang, selama ini saya belum, karena saya tidak berpikir untuk ke situ. Sekarang coba bapaknya pulang dan bersedekah ke tetangga barangkali. 1 bulan kemudian bapaknya datang ke panti asuhan itu dengan wajah yang sangat senang sekali. Dia bilang, Pak, ternyata benar keutamaan bersedekah itu bisa menyembuhkan sakit. Saya dari sini mengikuti saran Bapak untuk memberikan sedikit harta saya ke tetangga, dan saya lakukan itu. 1 bulan saya rasakan ternyata saya bisa sembuh, dan kata dokter juga saya sembuh total berkat bersedekah. Jadi itu adalah salah satu contoh cerita yang bisa kita petik hikmahnya, bahwa keutamaan bersedekah itu ada. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya boleh minta tepuk tangan ya. Terima kasih. Saya di sini Erna. Saya senang sekali bisa menjadi MC pada hari ini. Saya mau menyapa teman-teman yang dari Surabaya. Terima kasih. Yang dari Jakarta, mana suaranya? Good job. Yang dari Semarang, mana suaranya? Keren sekali teman-teman. Hari ini tanggal 19 Desember 2024 di Hotel Sheraton Surabaya dalam acara Temu Kangen Alumni RTV School Surabaya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya boleh minta untuk bangkit berdiri biar nggak ngantuk, kita main-main dulu ya Bu. Kalau saya bilang don, Bapak Ibu jawab don. Oke? Kalau saya bilang bu, Bapak Ibu bilang ah. Dan kalau saya bilang dor, Bapak Ibu bilangnya salah. Tapi nggak kena. Seperti itu ya Ibu-Ibu. Bisa? Bisa. Baiklah, kita mulai ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dor. Bu. Oke. Gimana Bu? Udah gak ngantuk? Oke. Tepuk tangan yang meriah. Sekarang Ibu boleh duduk kembali. Dan awal acara saya punya pantun untuk Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli kebaya. Kalau mau berjaya, RTV School solusinya. Kepada Bapak Harisman selaku Direksi RTV School Surabaya, dipersilakan untuk maju ke depan. Minta tepuk tangannya yang meriah untuk Bapak Harisman. Terima kasih untuk Bapak Harisman. Bisa duduk kembali. Ialah RTV Award untuk nominasi murid terajin jatuh kepada Elsa. Selanjutnya, nominasi murid teraktif ialah selamat kepada Naura. Dan nominasi
hadiah dan piala akan diberikan oleh Bapak Harisman kepada teman-teman yang masuk nominasi hari ini. Selanjutnya boleh foto bersama dengan Pak Harisman. Silakan kembali duduk untuk teman-teman dan Bapak Harisman. Oke, sekarang mari kita saksikan performance dance ballet dari Agatha. Wow, spektakuler sekali. Terima kasih Agatha. Dan sekarang saatnya ARTV Band. Silakan maju ke depan. Wow, keren sekali untuk ARTV Band. Terima kasih. Sekarang saatnya kita berfoto bersama untuk alumni dan juga Pak Harisman. Silakan maju ke depan. Oke. Dalam hitungan ketiga semuanya katakan cheese. Oke. Oke. 1, 2, 3. Katakan cheese. Wow. Keren-keren untuk alumni RTV Band. Silakan semuanya untuk kembali duduk. Terima kasih untuk semua alumni dan terima kasih juga untuk Bapak Harisman. Saya Erna Suci ingin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya selalu untuk ARTV School Surabaya. Halo Ibu Market Surabaya. Perkenalkan saya Erna. Hari ini di tanggal 27 Desember 2024 bertempat di Garasi Mall Surabaya. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Dan untuk acara yang pertama, marilah kita saksikan bersama-sama penampilan dari RTV Band. Wow. Keren sekali RTV Band. Tepuk tangan yang meriah untuk RTV Band. Untuk acara selanjutnya, mari kita saksikan dari RTV Dance. Itulah penampilan yang sangat keren dari RTV Dance. Dan selanjutnya, panggung ini akan sangat memukau sekali dengan penampilan RTV Model. Beri tepuk tangan yang meriah untuk RTV Model. Keren banget penampilan dari RTV Model. Tepuk tangan yang meriah untuk RTV Model. Nah, teman-teman, kita ada tenan dari es teh Nusantara, minuman asli dari Indonesia yang bisa mengobati rasa hausmu. Dan tentu saja tersedia berbagai macam varian rasa. Bisa dicoba untuk es teh Nusantaranya ada di sebelah kanan. Nah, sebelah kiri saya ada tenan dari nasi goreng wok yang tersedia dengan porsi jumbonya, bisa dimakan untuk 5 orang. Dan teman-teman, inilah acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu live show bersama SpongeBob. Tepuk tangan yang meriah untuk SpongeBob. Terima kasih untuk SpongeBob yang sudah memukau kita semua pada hari ini. Tidak terasa sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Saya Erna Suci ingin pamit diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Saya dari percetakan 3 Raksa. Oh, percetakan 3 Raksa. Iya. Ibu kesini tujuannya itu mau nawarin buku Iya. untuk murid-murid saya. Iya. Jadi saya mau menawarkan buku siap masuk SD Sama. untuk siswa-siswa TK di sini. Kan kalau anak TK itu dari dinas itu kan tidak boleh diajarkan menulis, membaca dan berhitung, hanya diajar untuk bermain. Nah, sedangkan di SD itu soalnya itu sudah bukan seperti itu lagi. Oke. Jadi anak-anak TK itu tidak diajarkan seperti itu, tapi di SD dituntut untuk bisa membaca dan menulis dan juga berhitung.
Terus yang ibu tawarkan ini adalah buku-buku berarti baru ya. Secara kurikulum berarti saya mesti ganti. Kan penelitiannya masih beda. Iya. Oke, berarti harus ganti. Oh, tidak perlu. Nah. Ini bisa buat latihan ada di rumah. Tidak untuk diadakan di TK, tapi untuk latihan di rumah. Bukunya itu berisi soal-soal cerita dan juga berhitung dan juga soal-soal bergambar, karena kan kadang anak itu sudah bisa membaca tapi belum mengerti. Oke. Yang dibaca itu apa gitu, jadi harus perlu banyak-banyak soal cerita. Masalahnya gini sih, ini kan sekolah kita ini kan memang ya selama ini kita running seperti ini dan nggak ada masalah gitu kan. Kita juga mengikuti kurikulum yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Dan ketika ibu memberikan ide seperti ini, sebetulnya menarik. Cuman kan harus mengubah kita punya gaya selama ini di sekolah. Kan kayak kita di sekolah di sini kan memang ya teman-teman TK ya memang tidak wajib untuk belajar dari mana. Mereka mungkin hanya lebih mengenal warna, mereka lebih banyak bermain untuk motorik seperti itu. Dimana ini memang dicari oleh orang tua murid. Memang di sini yang nggak ribet gitu kan, yang lebih happy. Kalau sekarang ibu masuk posisinya kan, berarti saya harus mengikuti bagaimana kurikulum ini memudahkan mereka ke SD. Padahal kalau misalkan itu masuk ke tempat saya, itu jadi mengganggu ritme yang ada saat ini. Mungkin hal-hal seperti itu bagusnya memang di tempat kursus lain. Nah itu solusi untuk murid-murid yang tidak kursus bisa untuk belajar di rumah. Belajar di rumah? Iya. Berarti yang ngajarin nanti orang tuanya dong? Iya. Wah masa mama sekarang bu? Nggak mau. Mereka maunya itu titik anaknya di sini dari jam 8 jam 10 mereka jemput. Mereka pulang sudah sesuai dengan mereka kebiasaan di rumah. Kalau misalkan kita kasih tugas-tugas, kita kasih PR, mereka komplain terus sama saya nanti. Enggak, karena kalau di kursus pun, kalau di Kumon itu PR-nya setiap hari Pak. Di Kumon? Iya. Makanya kalau misalkan itu kan lebih bagus Kumon aja bu ingin ditawarin. Kalau misalkan di tempat saya kan berarti kan sekolahan saya ini harus mengubah yang kebiasaan selama ini sudah enjoy saja, nggak ada masalah gitu. Dengan adanya buku baru ini saya jadi dapat komplain dan jadi orang tua. Nah itu bagusnya buku ini itu lebih terjangkau. Kalau Kumon kan agak pricey. Nah, Oh ini, gitu. Iya. Cuma kan tetap lagi kalau misalkan di Kumon kan enak yang ngajarin guru Kumon. Kalau di sini yang ngajarin kan nanti orang tua. Kalau misalkan mereka nggak ngajari, mereka nanti juga kan sekolah juga punya kontrol bu. Loh kok nggak misalkan nggak bisa kan harusnya di rumah juga tetap belajar lagi kan begitu kan? Kalau misalkan saya nggak kontrol saya salah, nggak kontrol tapi saya jualan saya salah lagi bu nanti bu. Kalau di Kumon itu bukan diajari Pak, cuma anak itu hanya sekali tapi PR-nya setiap hari. Bukan diajar setiap hari sama miss-nya. Enggak ya? Enggak. Tapi kan pasti ada yang ngajarin bu. Iya. Nah di sini nggak ada bu. Di sini itu cuma menggambar, motorik, sama kemudian mereka mewarnai bu. Kalau misalkan nanti ada ilmu berhitung, ada mulai membaca sedikit-sedikit, di sini terus terang tidak ada yang ngajarin seperti itu karena di tempat kita udah biasa ya menggambar, mewarnai seperti ini aja. Ketika nanti di rumah, terus kemudian orang tua itu lihat, loh kok ada soal cerita, loh kok ada berhitung, mereka nanti komplain tuh sama saya bu. Nah itu makanya buku ini hadir untuk karena anak-anak itu kan di sekolah hanya beberapa dampak, selebihnya kan di rumah. Justru ilmu itu lebih banyak kalau kita dapatnya dari rumah, bukan di sekolah. Oke ibu, kalau gitu coba nanti saya bicarakan dengan tim terkait ya. Iya. Kita coba bicarakan, mungkin bisa tinggalkan beberapa buku untuk saya boleh pelajari agar nanti saya bisa bicarakan dengan tim terkait. Ya, nanti kita ketemu lagi untuk bahas lebih detail. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih banyak.